Pembangunan Ibu Kota Nusantara terus digeber. Kementerian PUPR melaporkan pembangunan yang tengah digarap sudah mengalami banyak kemajuan. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono melaporkan proyek jalan logistik, tol, hingga Istana Negara sudah digarap. Kini ada 31 paket kontrak pembangunan IKN Nusantara yang siap digarap. Progres secara keseluruhan sudah mencapai 23%. Adapun paket yang sudah dikerjakan di IKN Nusantara seperti konsultan manajemen konstruksi dan supervisi, antara lain pekerjaan land development, hunian pekerja, jalan logistik, jalan tol, embung drainase, dan intake air baku. Begitu juga dengan pembangunan kantor Kementerian Koordinator Sumbu Kebangsaan, kompleks kantor dan Istana Negara, semuanya sudah berjalan. Di antaranya pembangunan Sumbu Kebangsaan tahap 1 meliputi zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Saat meninjau rumah susun, Menteri Basuki meminta setiap unit ditempati maksimal 8 pekerja, sehingga kamar lebih lega. Ia juga menginstruksikan agar ditambah kipas angin minimal 2 unit untuk dipasang di setiap lorong rusun guna memperbaiki sirkulasi udara dan meredam udara panas. Total rusun yang sudah dibangun 22 tower dengan daya tampung 16.000 pekerja ini sudah selesai. Menurut Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Dani Sumadilaga menambahkan, proses pembangunan seluruh paket tersebut dilakukan secara berhati-hati, termasuk dalam pembangunan jalan sebagai infrastruktur utama untuk proses pembangunan IKN. Sejumlah jalan yang telah selesai pembangunannya adalah Jalan Lingkar Sepaku segmen 1, 2, 3 sepanjang 5,7 km. Danis juga menyebut konstruksi Jalan Lingkar Sepaku segmen 4 sudah mulai konstruksi. Jalan Lingkar Sepaku segmen 4 ini memiliki panjang 4,45 km dengan nilai kontrak 181,79 miliar. Berikutnya jalan yang dibangun adalah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dengan panjang 2,99 km dengan nilai kontrak 671,97 miliar. Kemudian Danis juga menyebutkan bahwa progres Sumbu Barat telah mencapai 11,11% dan target penyelesaiannya 21 April 2024. Selanjutnya, pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur dengan total panjang 3,27 km dengan nilai kontrak 817,52 miliar. Untuk progres Sumbu Timur telah mencapai 2,68% dan waktu selesai ditargetkan selesai di pertengahan 2024. Kementerian PUPR juga tengah membangun jalan tol akses IKN yang tersambung dengan tol Balikpapan Samarinda, tepatnya di kilometer 11. Saat ini tengah diselesaikan tol akses IKN segmen 3A Karangjuang ke KKT Karingau sepanjang 12,66 km, segmen 3B KKT Karingau ke Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan segmen 5A Simpang Tempadung ke Jembatan Pulau Balang. Pembangunan ketiga jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan menuju ibu kota negara yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Dalam mengakselerasi transportasi ekonomi terlebih di tengah kondisi krisis global saat ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis seperti percepatan transportasi digital, peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi hijau, penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan juga termasuk pemindahan ibu kota Nusantara. Pemindahan pusat pemerintahan atau IKN dari Jakarta ke Pulau Jawa tidak terlepas dari struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, serta mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan daya dukung Pulau Jawa, terutama di wilayah Jakarta yang semakin menurun. Pemindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentu menjadi kepastian hukum bagi keberlanjutan dan keberlangsungan pindahnya ibu kota.
dan komitmen untuk pemerataan ekonomi agar tidak lagi Jawa sentris, tetapi membangun ekonomi yang inklusif terutama di kawasan timur Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mengusung konsep Future Smart Forest City yang berbasis inovasi dan teknologi sejalan dengan arah pembangunan wilayah Pulau Kalimantan yang mendorong diversifikasi ekonomi namun tetap memperhatikan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Selain itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan program padat karya yang akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, di mana pada tahun 2023 ini diperkirakan akan menyerap sekitar 100 hingga 200 ribu tenaga kerja dan akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Kedepan, pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga multi-efek seperti penguatan konektivitas antar moda, pengembangan koridor pangan dan pertanian, dan juga pengurusutamaan penanggulangan bencana serta adaptasi perubahan iklim. Untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintah memberikan kesempatan pada pihak swasta, badan usaha, serta masyarakat untuk turut berperan pembangunan infrastruktur IKN. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan dukungan pendanaan melalui skema pembiayaan kerjasama pemerintah dan badan usaha.